Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali melakukan tugas kita. Sebelum kita memulai aktivitas, kita bersatu di dalam doa memohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih sayang-Mu Tuhan, kami sampailah tiba di hari ini Sabtu 29 Mei 2021 di akhir pekan. Dan kami percaya perjalanan hidup kami ini seturut dengan kehendak-Mu, bahwa kami adalah bait Allah, di mana Allah diam di dalam hidup kami sehingga kami bisa melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon pertolongan-Mu, Roh Kudus-Mu menolong kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di hari ini, bacaan kita di renungan akhir pekan 29 Mei 2021 di hari Sabtu bertajuk Kamu adalah Bait Allah. Teks bacaan diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab demikian tertulis, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara-saudara, seseorang yang tidak tahu potensi diri, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak dapat berbuat apa yang seharusnya. Nah, Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus dalam nas ini memberitahukan bahwa orang percaya harus mengetahui bahwa kita adalah bait Allah. Hal itu sangat beralasan karena di dalam diri kita telah berdiam Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita, menjadikan hati kita menjadi sebagai bait Allah. Dengan mengetahui hal itu, maka kita perlu memelihara sikap dan perilaku kita. Nah, saudara-saudaraku, jika dirunut sebelumnya, maka bagi bangsa Israel, bait Allah sangat penting. Bukan hanya dalam kehidupan beragama, tapi dalam kehidupan berbangsa. Sejak merebut Sion, Daud telah menetapkan Yerusalem sebagai pusat kerajaan Allah dengan mendirikan istana Daud dan bermaksud menjadikan pusat peribadahan dan memindahkan tabut perjanjian dan rencana pembangunan bait Allah. Namun pembangunan diizinkan Allah pada masa Raja Salomo. Tabut perjanjian berisi hukum Taurat, Mana, dan tongkat Harun dimasukkan di ruang Maha Kudus dalam bait Allah. Mengapa demikian? Hal ini sangat penting karena mengingat Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir dengan tangan yang kuat dan memimpin mereka di perjalanan gurun, hadir dan berada di tengah-tengah umat Israel, memerintah dan merajai umat Israel dari Yerusalem. Raja-raja yang memerintah harus taat kepada Allah, sebab di atas semuanya itu, selain megah dan simbol kehadiran Allah, ternyata bait Allah diagungkan umat Israel sebagai tempat yang maha kudus, tempat yang dirindukan setiap umat karena aman dan nyaman dalam rumah Tuhan. Tetapi lebih dalam lagi, arti bait Allah dipergunakan oleh Paulus untuk menyentuh jemaat Korintus
agar mereka memelihara kekudusan diri dari dosa dan kejahatan, menjaga hidup kudus jauh dari cemar dan praktek perzinahan, sekaligus perbuatan amoral. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Pesan ini menohok bagi jemaat Korintus agar tidak bermain-main dengan tubuh fisik kita ini. Saudara perlu ketahui, penduduk Korintus memahami betul ada pengaruh pandangan Helenis Yunani saat itu, bahwa tubuh kita ini secara fisik adalah panah dan cemar. Wajar saja kalau tubuh ini berdosa dan noda asalnya memelihara hati. Namun ini ditentang Paulus. Sebab bagaimana mungkin memelihara hatinya jauh dari cemar? Bukankah seluruh hidup, tubuh, dan roh kita ini adalah secara total utuh? Saudara-saudaraku, roh dan tubuh tidak terpisahkan. Maka jika Paulus menekankan bahwa tubuhmu adalah bait Allah, maka harus menjaga tubuh dari dosa dan kejahatan, serta persembahkan diri kita ini menjadi hidup kudus. Tubuhmu adalah bait Allah, membuka hati kita agar Roh Kudus berkenan hadir dalam hidup kita, memerintah dan merajai hidup kita, melakukan kehendak Allah. Roh Kudus menguasai hati kita. Nah, saudara-saudara, penjelasan tubuh sebagai bait Allah adalah penegasan pemeliharaan Tuhan atas hidup orang percaya. Allah akan membinasakan orang yang membinasakan bait Allah. Coba bandingkan 1 Korintus 3 ayat 17 yang memuat demikian. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Nah, saudara-saudaraku, pesan renungan pagi hari ini di akhir pekan menyentuh hidup kita bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Ini berarti dalam segala hal orang percaya kekudusan diri, menjaga tubuh dan anggota tubuhnya agar tetap kudus, karena kita adalah persekutuan orang kudus yang seharusnya hidup kudus. Di dalam diri orang percaya, Allah telah hadir. Di dalam roh orang percaya, roh Allah berdiam memimpin dan mengarahkan roh kita dipimpin untuk melakukan kehendak Allah. Kamu adalah bait Allah, mengingatkan kita agar anggota tubuh ini dapat kita jaga dan dikontrol agar tidak menjadi alat dosa, tetapi harus dipakai menjadi alat Tuhan. Anggota tubuh dipergunakan untuk melayani Tuhan. Itulah sebabnya Paulus dalam Roma 12 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Salam sehat dan tangguh dari kami tim renungan pagi. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di akhir pekan ini, kami diingatkan kembali bahwa hidup dan tubuh kami adalah bait Allah-Mu Tuhan. Ajari kami, didik kami, supaya kami mengenal betapa besar kasih Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
troubles come.